Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari grup 4 yang akan membahas materi mengenai flow. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adeline Francisca dengan NIM 2007036569 dari grup 4 dan berasal dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Almaida dengan NIM 2007035690 grup 4 dari Teknologi Pulp dan Kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agus Purnianto dengan NIM 2007024979 dari kelompok 4 D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Nah, kita masuk ke materi yaitu tentang pengukuran flow atau laju alir. Pengukuran laju alir atau flow merupakan salah satu jenis pengukuran variabel proses. Nah, pengukuran flow ini merupakan variabel penting dalam proses industri untuk menentukan proporsi dan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar proses. Alat yang digunakan untuk mengukur jumlah atau flow dari suatu fluida yang mengalir disebut dengan flow meter. Dalam pengukuran flow, perlu diketahui kondisi-kondisi apa saja yang sangat berpengaruh dalam pengukuran tersebut, agar dapat memilih alat ukur flow yang sesuai dan tepat. Nah, kondisi-kondisi tersebut antara lain yang pertama, ukuran pipa di mana laju aliran diukur. Yang kedua, range laju aliran atau flow rates, di mana berapa maksimumnya, berapa normalnya, dan berapa minimumnya. Yang ketiga, karakteristik fluida, seperti fase fluida, apakah itu cair atau gas, tekanan, temperatur, viskositas, tingkat kompresi fluida, dan properties lainnya. Yang keempat, pengaruh korosif yang berguna untuk membantu dalam pemilihan material alat. Dan yang kelima, jenis aliran. Apakah aliran yang diukur ini aliran yang stabil atau aliran yang berfluktuasi. Pengukuran flow ini dibedakan menjadi dua, yaitu metode pengukuran laju alir massa atau mass flow rate dan metode pengukuran laju alir volume atau volume flow rate. Nah, mass flow rate ini biasanya hasil pengukurannya lebih akurat karena massa tidak dapat berubah-ubah jika diberi perlakuan seperti kenaikan tekanan atau temperatur. Berbeda dengan volume yang dapat berubah jika tekanan dan temperaturnya diubah, khususnya fluida gas. Nah, kita masuk yang pertama itu pengukuran laju alir massa atau mass flow rate. Metode pengukuran ini digunakan untuk mengukur laju aliran massa, di mana pengukuran ini sangat dipengaruhi oleh jenis besaran yang akan diukur. Apakah besaran tersebut dalam keadaan padat, cair, ataupun gas. Nah, jenis-jenis flow meter yang digunakan untuk mengukur mass flow rate adalah yang pertama ada conveyor based methods atau metode berbasis konveyor. Metode ini berkaitan dengan pengukuran aliran padatan yang berbentuk partikel kecil, hasil dari prosedur crushing atau grinding dalam proses industri. Nah, partikel kecil ini kemudian akan diangkut oleh konveyor. Moda transportasi ini atau konveyor ini memungkinkan laju aliran massa atau mass flow rate dihitung dalam bentuk massa material pada panjang konveyor tertentu dikalikan dengan kecepatan konveyor, di mana rumusnya itu Q atau mass flow rate sama dengan M atau massa dikali V atau kecepatan konveyor dibagi dengan panjang konveyor atau L. Kelebihan dari pengukuran mass flow rate menggunakan konveyor ini adalah prinsip kerjanya mudah dan instalasi alatnya tidak susah. Sedangkan kekurangannya, alat ini hanya bisa mengukur material dalam bentuk padatan dan hasil pengukurannya kurang akurat. Selanjutnya ada Coriolis flow meter. Coriolis flow meter biasanya digunakan untuk mengukur laju aliran massa liquid atau cairan, tetapi dapat juga digunakan dalam beberapa aplikasi pengukuran aliran gas. Nah, Coriolis flow meter ini menggunakan tabung yang diberi energi dalam bentuk getaran konstan. Ketika fluida masuk dan melewati lubang tersebut, akan ada momentum aliran massa yang menyebabkan perubahan pada getaran tabung. Nah, tabung tersebut akan bergetar berlawanan satu sama lain melalui koil magnetik. Sensor dalam bentuk rakitan magnet serta koil
ditempatkan pada saluran masuk atau inlet dan saluran keluar atau outlet pada kedua tabung. Ketika koil bergerak melalui medan magnet, maka akan menimbulkan tegangan dalam bentuk gelombang sinus yang akan menjadi kunci utama dalam mengukur aliran fluida. Nah, kelebihan dari Coriolis Mass Flow Rate ini adalah yang pertama, nilai yang diukur tidak sensitif terhadap viskositas fluida, sehingga memungkinkan untuk mengukur cairan dengan viskositas tinggi seperti aspal, sirup, dan lainnya. Kedua, Coriolis Mass Flow Meter secara langsung mengukur aliran massa dan memiliki akurasi pengukuran yang tinggi. Untuk kekurangan dari Coriolis Flow Meter ini adalah untuk stabilitas nolnya itu sangat buruk, sehingga nanti akan mempengaruhi akurasinya. Terus, tidak dapat digunakan untuk mengukur fluida dengan kepadatan yang rendah, sensitif terhadap gangguan eksternal, dan pressure loss-nya besar. Yang ketiga ada Thermal Mass Flow Meter. Thermal Mass Flow Meter ini biasanya digunakan untuk mengukur laju aliran gas. Prinsip operasinya itu mengarahkan material yang mengalir melewati elemen yang dipanaskan. Nah, mass flow rate ini dapat diukur melalui dua cara, yaitu dengan mengukur kenaikan temperatur pada material yang mengalir, ataupun bisa juga dengan mengukur daya yang dibutuhkan heater untuk mencapai temperatur konstan pada material yang mengalir. Kelebihan dari thermal mass flow meter ini adalah akurasi pengukurannya tinggi dan pressure loss-nya rendah. Sedangkan kekurangan dari alat ini adalah tidak bisa mengukur gas yang mengandung impurities seperti biogas dan udara yang mengandung air, karena dapat menyebabkan scaling dan error pada pembacaan hasil pengukuran. Dan yang terakhir ada joint measurement of volume flow rate and fluid density. Nah, sebelum munculnya Coriolis flow meter, ada cara yang biasa digunakan untuk mengukur laju aliran massa, yaitu dengan menghitungnya dari laju aliran volume dan densitas fluida. Jadi, prinsipnya itu sama dengan rumus densitas, di mana densitas itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi, untuk mencari massa, kita tinggal mengkalikan densitas dengan volumenya. Kelebihan dari metode pengukuran ini, biayanya murah, tapi akurasi pengukurannya itu lebih rendah daripada Coriolis flow meter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengukuran laju alir volume atau volume flow rate. Volume flow rate adalah cara yang tepat untuk mengukur aliran semua bahan yang berada dalam bentuk bubur, gas, cair, atau semi cair, di mana partikel padat tersuspensi dalam host cair, meskipun akurasi pengukurannya lebih rendah daripada massa flow rate. Yang pertama ada differential pressure meter. Differential pressure meter melibatkan penyisipan beberapa perangkat ke dalam pembawa cairan pipa yang menyebabkan penyumbatan dan menciptakan perbedaan tekanan di kedua sisi perangkat, yang dikenal sebagai pengukur tipe penghalang obstruction atau pembatasan aliran flow restriction meter. Ada beberapa jenis differential pressure meter. Yang pertama ada pitot tube atau tabung pitot. Tabung pitot mengukur aliran dengan menciptakan perbedaan tekanan di dalam pipa pembawa fluida yang sedang mengalir. Prinsipnya mengubah energi kinetik menjadi static pressure heat. Kegunaan dari tabung pitot adalah untuk mengukur kecepatan pada pesawat airspeed dan mengukur tekanan fluida pada wind tunnel atau terowongan angin. Kelebihan dari tabung pitot ini, susunannya sederhana, relatif mudah, dan murah instalasinya, tidak perlu kalibrasi, dan pressure drop aliran kecil. Kekurangan dari tabung pitot adalah keakuratannya rendah dan pipa harus lurus atau searah dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil pengukuran yang baik. Yang kedua ada orifice meter. Orifice meter adalah plat berlubang yang disisipkan pada laluan aliran fluida yang diukur dan juga merupakan alat primer yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan aliran pada uap steam dan downstream dari orifice itu sendiri. Prinsip kerja dari orifice meter adalah fluida yang diukur alirannya dialirkan melalui plat orifice, selisih tekanan fluida yang melalui orifice antara upstream dan downstream dicatat. Kelebihan dari orifice meter, konstruksinya sederhana, rancangannya mudah, harganya relatif murah, mudah dikalibrasi, dan tingkat ketelitiannya cukup baik.
sedangkan kekurangannya pressure loss-nya tinggi. Yang ketiga ada venturimeter. Venturimeter adalah alat yang berdasarkan pada tabung venturi, yaitu alat yang dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan. Alat ini bekerja berdasarkan efek venturi. Prinsip kerja venturimeter tanpa manometer berdasarkan pada asas Bernoulli yang berbunyi pada pipa horizontal tekanan fluida yang paling besar adalah bagian kelajuan alirnya yang paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya paling besar. Kelebihan dari venturimeter mempunyai pressure drop yang lebih kecil, dapat menggunakan debit yang lebih besar, tidak mudah tersumbat kotoran, dan dapat mengukur cairan yang mengandung solid. Untuk kekurangannya, harganya yang mahal dan instalasinya yang sulit karena bentuknya panjang. Yang kedua ada variabel area flow meter atau rotatimeter. Prinsip kerja dari rotatimeter didasarkan pada pelampung atau float yang berfungsi sebagai penghalang aliran. Pelampung tersebut akan melayang dalam suatu tabung yang mempunyai luas penampang tidak konstan. Luas penampang tabung berubah tergantung ketinggiannya. Semakin tinggi akan semakin besar. Posisi pelampung akan menyatakan harga aliran fluida yang mengenainya. Pada posisi tersebut, pelampung akan terjadi keseimbangan gaya, yaitu keseimbangan antara berat pelampung dengan gaya tarik aliran yang mengenainya, dan gaya apung pelampung. Kelebihan dari rotatimeter adalah biaya instalasi awal rendah, rentability-nya naik, serta pressure drop-nya rendah dan hampir konstan. Untuk kekurangannya, harus dipasang secara vertikal dan tidak efektif untuk laju alir flow rate rendah. Selanjutnya yang ketiga ada Positive Displacement Flow Meter. Positive Displacement Flow Meter atau PD meter bekerja berdasarkan volume dari fluida yang sedang mengalir dengan menghitung secara berulang aliran fluida yang dipisahkan ke dalam satuan volume atau chamber, dan selanjutnya akan dikeluarkan sebagai volume tetap yang telah diketahui. Kelebihan dari alat ini dapat digunakan untuk aliran viskos, rentability tinggi, akurasi hasil pengukuran yang sangat bagus, dan biaya instalasi yang awal rendah, sedangkan kekurangannya adalah biaya pemeliharaan relay tinggi, pressure drop tinggi, tidak sesuai untuk laju alir rendah, sangat peka terhadap kerusakan akibat gas, fluida yang mengandung solid dan kotor yang dapat menurunkan akurasi. Yang keempat ada turbine flow meter. Turbine flow meter terdiri dari wheel multi-blade yang dipasang pada pipa sejajar dengan arah aliran fluida. Aliran fluida akan melewati wheel dan menyebabkan wheel tersebut dengan kecepatan yang sebanding dengan aliran volume laju cairan. Kelebihan dari turbine flow meter adalah biaya instalasi awal yang rendah hingga sedang, akurasinya bagus, handal dan proven teknologi, reliability-nya sangat bagus, serta pressure drop rendah. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk fluida yang bersih dan dibutuhkan komponen lainnya. Contohnya adalah strainer. Selanjutnya yaitu ada magnetic flow meters. Prinsip kerja dari flow meters jenis ini didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik atau Faraday's Law, yaitu bila suatu fluida konduktif elektrik melewati pipa transducer, maka fluida akan bekerja sebagai kontur yang bergerak memotong medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan magnetik dari transducer tadi, sehingga timbul tegangan listrik induksi. Magnetic flow meter atau mag flow meter tidak mempunyai bagian yang bergerak atau moving part dan ideal untuk aplikasi air limbah water atau cairan kotor yang konduktif listrik. Kelebihan dari magnetic flow meter adalah mempunyai sensitivitas dan akurasi yang tinggi, dapat mengukur aliran pada flow rendah maupun tinggi dan fluida yang kotor, serta tahan terhadap abrasi dan korosi. Sedangkan kekurangannya adalah pengukuran yang hanya dapat dilakukan jika fluida memiliki konduktivitas yang lebih besar dari 5 μS per cm dan dapat menyebabkan noise akibat terjadi reaksi kimia pada fluida yang mengalir. Selanjutnya ada vortex flow meters. Prinsip kerja dari vortex flow meter didasarkan pada pengukuran getaran atau vibration pada downstream pusaran atau vortex yang disebabkan oleh penghalang yang ditempatkan pada aliran fluida. Ketika fluida mengalir melewati penghalang, lapisan batas dari fluida yang bergerak lambat dan kental terbentuk di sepanjang permukaan luar. Aliran tidak dapat mengikuti kontur tubuh di sisi hilir dan lapisan yang terpisah menjadi terlepas lalu berputar menjadi pusaran atau vortex. Frekuensi getaran dari vortex dapat dihubungkan dengan laju aliran fluida. Kelebihan dari vortex flow meter adalah biaya instalasi awalnya rendah, sedang, dan tidak dibutuhkan maintenance bila digunakan aliran fluida yang bersih. Sedangkan untuk kekurangannya, itu tidak dapat mengukur fluida yang kotor, tidak cocok mengukur aliran air yang bilangan Reynolds-nya rendah, dan sangat sensitif terhadap getaran eksternal yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Ultrasonic flow meters.
Pengukuran laju aliran dengan metode ini melibatkan elemen pengirim, transmitter, dan penerima atau receiver. Untuk frekuensi akustik, pada elemen pengirim, transducer berfungsi mengubah tegangan listrik frekuensi tinggi menjadi getaran kristal atau akustik. Sedangkan pada elemen penerima, transducer mengubah getaran kristal tersebut menjadi sinyal listrik. Karena daerah kerja frekuensi dari pengirim dan penerima di atas 20 kHz, misalnya 10 MHz, maka disebut ultrasonik. Kelebihannya adalah tidak memiliki pressure drop karena tidak ada penghalang di lintasan aliran, maintenance cost rendah, akurasi pengukuran tinggi, serta dapat digunakan untuk mengukur flow fluida yang korosif dan selari. Sedangkan untuk kekurangannya adalah biaya instalasi awal yang tinggi dan tidak dapat digunakan untuk mengukur fluida yang kecepatan alirannya berada di atas bilangan Reynolds. Aplikasi flowmeter pada industri pulp dan kertas ada beberapa macam. Yang pertama itu ada magnetic flowmeter, digunakan untuk mengukur flow di banyak lokasi di pabrik, seperti untuk mengukur flow white liquor, black liquor, dan green liquor, stock pulp, flow pada mesin kertas, dan berbagai flow chemical lainnya seperti klorid dioksida, hidrogen peroksida, natrium hipoklorit, dan lain-lain. Yang kedua ada different pressure flowmeter, digunakan untuk mengukur steam flow dan fuel flow, laju alir bahan bakar. Yang ketiga ada vortex flow, juga bisa digunakan untuk mengukur steam flow di mill. Yang keempat ada Coriolis flowmeter, biasanya digunakan untuk mengukur flow pada suatu bahan yang memerlukan keakuratan dalam mass flow measurement-nya. Ya, Coriolis flowmeter itu dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi solid yang terlarut dalam air, contohnya starch, bahan coating, dan lainnya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu pengukuran flowmeter salah satu jenis pengukuran variabel proses yang penting di dalam proses industri untuk menentukan proporsi dan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar proses. Pengukuran laju aliran dibedakan menjadi dua, yaitu metode pengukuran laju aliran massa atau mass flowmeter yang terdiri dari conveyor based methods atau metode berbasis conveyor, Coriolis flowmeter, thermal mass flowmeter, dan joint measurement of volume flow rate and fluid density, serta metode pengukuran laju aliran volume atau volume flow rate yang terdiri dari differential pressure flowmeter, baik itu pitot, orifice, maupun venturi flowmeter. Terus ada rotameter, positive displacement flowmeter, turbine flowmeter, magnetic flowmeter, vortex flowmeter, dan ultrasonic flowmeter. Di industri pulp dan kertas ada beberapa flowmeter yang digunakan untuk mengukur flowmeter dalam proses seperti magnet flowmeter, differential pressure flowmeter, ada vortex flowmeter, dan Coriolis flowmeter. Nah, ini adalah referensi yang kami ambil dalam membuat materi flow measurement. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.